Satu kata yang mendeskripsikan au pair. Yaitu pembelajaran. Karena buat saya, au pair itu merupakan masa di mana saya banyak sekali belajar tentang kehidupan, belajar tentang keluarga, belajar tentang bahasa, belajar tentang diri saya sendiri. Menurut aku au pair tuh kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena menurut aku nggak semua orang boleh, bisa, dan mau ikut au pair. Udah gitu menurut aku au pair ini juga termasuk jalan sebagai batu loncatan untuk kita misalnya mau memulai hidup kita di Jerman. Kayak misalnya dari au pair kan kita bisa ikut FSJ, bisa ikut Ausbildung, bisa kuliah, dan lain sebagainya. Kerja juga bisa. Au pair itu adalah challenge. Kenapa? Karena selain challenge untuk diri aja, untuk bisa nyobain hal baru, tapi kita juga dapetin challenge banyak banget ketika udah nyampe di negara yang kita tuju. Salah satunya challenge belajar bahasa baru, challenge beradaptasi sama lingkungan baru, challenge ngejagain anak-anak orang lain, ya kan? Dan challenge lainnya yang pasti bakal kalian temukan kalau kalian cobain au pair. Ini ya, dua kata sih sebenarnya, batu loncatan. Kenapa aku bilang batu loncatan? Karena memang dari dulu aku pengen banget keluar dari Indonesia. Dan setelah dapat jadi program au pair, dan aku jelaskan di buku juga ya, itu memang prosesnya panjang. Dan ini adalah batu loncatan saat itu untuk menjadi ragil yang saat ini seperti yang orang kenal lah ya. Maksudnya jadi ragil yang udah selesai sekolah, sekarang lanjut kuliah, kehidupan jalan, karir, seperti itu. Jadi batu loncatan. Keluarga. Karena di sini saya belajar tentang yang namanya cinta. Cinta yang mungkin pernah hilang, yang juga saya alami. Saya cerita sedikit karena saya belajar dari diri saya sendiri yang merupakan hasil istilahnya dari keluarga broken home, yang juga dialami di keluarga pertama saya ketika saya au pair. Dan ternyata di keluarga kedua saya mengerti bahwa cinta itu benar-benar ada, bahwa keluarga bisa menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang utama, dan bahwa cinta itu bisa menjadi nyata. Kayak roller coaster ya. Kenapa? Karena pas mulainya tuh deg-degan, kita nggak tahu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Terus pas udah lagi au pairnya sendiri, rasanya tuh ya naik turun lah, ada sedihnya, ada manisnya. Pas habis selesainya rasanya tuh lega banget. Kenapa lega? Karena akhirnya semua ini sudah berakhir ya. Pokoknya kalian kalau misalnya ngikutin vlog aku, kalau misalnya kalian baca bukunya, kalian tahulah pengalaman au pair aku tuh sepahit dan semanis apa. It's a good question. Karena kalau bisa dibilang campur-campur sih ya. Tapi satu kata ya. Oke, kalau satu kata berarti Ece bakalan milih unforgettable. Karena bener-bener unforgettable banget. Banyak pelajaran yang Ece ambil dari pengalaman au pair Ece, entah itu yang di Belanda dan di Australia. Dan baik buruknya tetap unforgettable. Dan Ece bisa juga dapetin pertemanan, pengalaman, dan pelajaran hidup yang nggak bisa dilupakan. Amazing. Wow, gitu ya, Mak. Kenapa? Karena aku membuktikan sebagai seorang laki-laki pada zaman dulu itu masih susah banget bisa jadi au pair dan bertahan selama 1 tahun dan nggak ganti-ganti keluarga, nggak ganti-ganti host family, tetap bertahan walaupun bermasalah di awal, tapi akhirnya sampai sekarang sudah 8 tahun aku sama mereka masih tetap menjalin silaturahmi, bahkan kita saling kunjung-kunjungan. Jadi wow dan amazing gitu. Sebenarnya banyak sih. Di buku ini saya cerita tentang, seperti saya bilang, keluarga pertama saya ketika au pair yang broken home, yang membuat saya menjadi bercermin kepada keadaan saya sendiri. Di sini juga
saya bercerita tentang keluarga kedua saya yang benar-benar keluarga bahagia, keluarga ideal, yang saya akhirnya jadi belajar untuk melihat kalau suatu saat nanti saya membangun keluarga, saya ingin menjadi seperti mereka. Dan ada juga cerita traveling saya yang mungkin lebih banyak diceritakan di buku ini. Gimana saya bisa bertahan keliling Eropa bersama teman saya selama 2 bulan hanya dengan 500 euro saja. Pas aku jalan-jalan ke Prancis, nah kenapa pengalaman yang paling seru itu pas aku jalan-jalan ke Prancis? Karena waktu itu aku tuh beneran nggak tahu, beneran kayak nggak ada persiapan apa-apa, ya udah jalan-jalan aja kan. Nah tapi untungnya di sana aku ketemu sama orang-orang yang baik banget, yang pada intinya pokoknya kalau tidak ada mereka pada saat itu udahlah celakalah aku. Ya pokoknya kalau misalnya kalian penasaran pengalaman aku jalan-jalan ke Prancis waktu itu kayak gimana, deg-degannya gimana, menegangkannya dan menyenangkannya, kalian baca aja lah bukunya. Aku udah cerita semuanya kok di situ. Yang ada di buku ini ya. Pengalaman seru yang menurut Ece kalian harus baca di buku ini adalah saat Ece berantem gede sama host family Ece, sampai akhirnya waktu itu Ece hampir lapor ke imigrasi Indonesia yang ada di Belanda. Ya, penasaran kan? Kira-kira seheboh apa pertengkaran Ece sama host family sampai mau ada campur tangan dari pihak ketiga. Bagian paling seru pada saat itu boleh dibilang di buku, aku ngejelasin di bagian akhir banget, yaitu hadiah aku sebagai au pair mereka. Itu amazing banget, Mak. Kenapa? Karena mereka kasih hadiah itu tanpa ada balasan apapun gitu, hanya berterima kasih. Dan buat aku itu satu penghargaan buat aku, yang bilang ternyata kerja keras aku selama 1 tahun di keluarga mereka menjadi seorang abang untuk anaknya itu dihargain. Dan seperti apa hadiahnya dan kenapa itu ada di buku, aku jelasin ya. Dan itu aku sampai sekarang kalau bertemu sama mereka aku selalu bilang makasih banget ya, karena buat aku itu sebagai orang yang nggak punya, orang yang sederhana bisa mendapatkan apa yang mereka kasih pada saat itu, buat aku udah satu anugerah banget. Apalagi di ujung gitu, jadi bukan yang di awal-awal sebagai iming-iming untuk aku jadi orang yang baik sebagai au pairnya, tapi di ujung dan mereka berterima kasih banget karena telah membantu selama 1 tahun itu. Mungkin seperti yang banyak saya bilang, kalau saya bisa memutar waktu, saya inginnya sih au pair ketika saya sudah lulus kuliah. Karena waktu itu saya begitu menggebu-gebu untuk menjadi au pair, sehingga akhirnya saya cuti kuliah, meninggalkan kuliah saya di Indonesia. Sehingga banyak yang sebenarnya bisa saya lakukan, tapi akhirnya terhambat karena hal tersebut. Tapi balik lagi ya, nggak ada yang perlu disesali, karena akhirnya semua hal terjadi karena alasannya sendiri. Dan karena itulah mungkin saya bisa menjadi saya yang sekarang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya gue nggak mau sih au pair di keluarga yang kemarin itu ya. Tapi kalau misalnya gue nggak au pair di situ, gue nggak ketemu kelek dong. Terus gimana? Ya kan? Ya pokoknya gitulah. Intinya kayaknya kalau misalnya ada yang mau dirubah, kayaknya gue nggak bakal rubah juga deh. Biarlah seperti itu ya. Jadi kalau Ece nih kembali ke waktu beberapa tahun yang lalu saat Ece jadi au pair di Belanda, Ece bakalan ngapain sih, atau apa hal yang bakalan Ece rubah? Pertama, Ece pengen lebih pakai common sense Ece. Karena penting ya kita pakai common sense kita, apalagi kita lagi hidup di rumah orang lain, di satu keluarga yang nggak kita kenal. Kita punya tanggung jawab untuk ngurusin kebutuhan mereka. Jadi Ece pengen lebih aware sebenarnya sih dulu gitu ya, karena ya namanya masih remaja ya kan, masih egois, masih pengennya menang sendiri, masih pengennya bertindak sesuai keinginan sendiri gitu. Jadi Ece dulu masih inilah, maksudnya masih labil ya kan. Tapi kalau Ece bisa mengulang kembali waktu, Ece pengen banget bisa lebih tanggung jawab, bisa lebih sensible, bisa lebih aware dan pakai common sense sih. Itu salah satunya. Dan yang kedua, pengen lebih pengen lebih bikin banyak teman,
Karena Ece menyesali waktu Ece 1 tahun di Belanda dihabiskan hanya untuk pacaran, ya kan. Jadi Ece nggak mau pacaran. Kalau Ece bisa kembali lagi ke masa-masa itu, Ece nggak mau pacaran. Ece mau cari teman sebanyak-banyaknya, explore Eropa seluas-luasnya, mau traveling sebanyak-banyaknya, dan kenalan sama sebanyak-banyaknya teman yang ada di sana. Itu sih yang paling Ece sesali. Tapi well, that's okay. What happened in the past, what makes me who I am today. Nah, Mak, kalau aku balik lagi ke zaman au pair, aku mungkin bilang apa ya, pengen jadi au pair lagi, pengen aku nggak tahu sih ya, tapi kalau boleh dibilang balik lagi sih, aku pengen mengulang lagi gitu, pengen mengulang jadi au pair, nggak cuma di Jerman, mungkin pindah ke negara lain, misalnya kayak di Swiss atau Austria. Jadi kalau aku harus balik lagi, aku setelah au pair di Jerman, aku mau au pair 1 tahun lagi deh di negara lain gitu, untuk cari pengalaman yang lain, yang baru gitu ya.